Halo, perkenalkan, saya Fajar Edi Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Stata dalam menganalisis data bertipe time series, cross section, dan panel. Ini aplikasi yang saya gunakan, Stata 13. Untuk memulai, pertama, siapkan data Anda di dalam Excel seperti ini. Saya ada data observasi, impor, ekspor, dan PDB. Impor dan ekspor akan menjadi variabel bebasnya, dan PDB akan menjadi variabel terikatnya. Ini karena ekspor dan impor merupakan salah satu komponen yang membentuk PDB. Oke. Untuk masukkannya ke dalam Stata, pertama, tekan tombol data editor. Lalu copy data Anda ke dalam data editor. Paste. Karena data yang digunakan baris pertamanya adalah nama variabel, akan kita klik treat first row as variable's name, sehingga tidak akan termasukkan ke dalam data tetapi menjadi nama variabelnya. Bisa lihat ada observasi, impor, ekspor, dan PDB. Ada namanya, label, tipe, format, dan lain-lain. Yang pertama akan kita coba adalah data bertipe cross section. Karena Stata pada dasarnya menggunakan tipe cross section sebagai pengaturan awalnya, jadi tidak perlu diubah-ubah lagi, bisa langsung diuji. Pertama, untuk uji regresinya, bisa tekan statistik, linear models and related, lalu tekan linear regression. Dependent variable adalah variabel terikat. Nah, seperti tadi, variabel terikatnya adalah PDB, jadi masukkan PDB. Dan variabel bebasnya adalah impor dan ekspor. Kalau sudah seperti ini, tinggal tekan OK. Akan muncul hasil regresinya seperti ini. Koefisiennya, impor akan berpengaruh negatif, berhubungan negatif, ekspor positif, dan ini uji T, probabilitas uji T-nya. Ini probabilitas F-nya, dan ini R square-nya. Akan terlihat hasil seperti ini. Ada koefisiennya, impor berhubungan negatif terhadap PDB, ekspor berhubungan positif, akan muncul probabilitas T-nya, uji T-nya atau uji tunggalnya, dan ini probabilitas F untuk uji simultannya, dan ini R square-nya. Lalu selanjutnya, untuk uji asumsi klasiknya bisa dilakukan dengan menekan statistik, linear models and related, regression diagnostic, dan specification test, etc. Terdapat banyak pilihan di sini. Ada uji hetero, uji apa ini? Uji fifth untuk multi-core. Ada uji DW. Tapi di sini uji DW hanya bisa dilakukan untuk data yang bertipe time series. Seperti bisa dilihat di sini ada time series only, time series only. Akan dimulai dengan melakukan uji hetero. Terdapat 3 cara di dalam aplikasi ini: Bruce-Pagan, NR2, dan F-Statistic. Akan dimulai dengan Bruce-Pagan. Submit. Terlihat di sini
chi square-nya dan probabilitas chi square-nya lebih dari alpha, biasanya 0,05. Lalu ini uji NR-nya sama juga, lebih dari 0,05. Dan uji F statistik juga sama, 0,05. Ini berarti data ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu selanjutnya uji multico, lakukan dengan fifth, lalu tekan OK. Terlihat di sini nilai fifth-nya 1,27 kurang dari 10, dan 1/5-nya 0,78. Ini artinya datanya tidak terjadi multikolinearitas karena kurang dari 10. Baiklah, sepertinya itu untuk data cross section. Selanjutnya, apabila datanya bersifat time series, pertama harus dilakukan perubahan pengaturan pada statanya. Untuk itu diperlukan variabel baru berupa tahun. Dilakukan dengan tekan data, create or change data, dan create new variable. Kita beri nama variabelnya tahun, dan isinya sama dengan variabel observasi. Oke. Lalu tekan OK. Bisa lihat muncul variabel tahun di sini. Ini belum selesai karena data tahun tersebut formatnya masih belum berupa tahun. Dapat dilakukan dengan menekan tombol format dalam kolom variables, properties variables, lalu titik 3. Nah, bisa dipilih numeric, sebelumnya bersifat numerik, masih bersifat angka doang. Kita ubah dengan annual, years, karena data yang digunakan adalah tahun. Tekan OK. Setelah selesai perubahan formatnya, bisa dinyatakan data ini sebagai time series dengan menekan tombol statistics, time series, setup and utilities, declare data set to be time series data. Nah, masukkan variabel tahun tadi sebagai variabel waktunya. Lalu karena tadi bersifat tahunan, kita tekan yearly. Boom. Bisa lihat T-set tahun yearly. Ini adalah komen yang bisa digunakan sebagai shortcut nanti. Misalnya tadi ingin langsung cepat gitu kan, untuk buat variabel tahunnya tanpa klik-klik, tinggal tulis generate tahun sama dengan observasi. Dan untuk merubah formatnya tadi bisa tekan format %ty tahun. Dan untuk deklarasi tahunnya sebagai variabel data bersifat time series bisa ditekan dengan T-set tahun, yearly. Setelah berubah seperti ini, bisa diuji regresi dan asumsi klasiknya seperti tadi dengan menekan statistik, linear regression. Wait, atau time series ya? Oh, enggak. Dengan menekan linear regression. Seperti tadi, PDB sebagai variabel bebas, export import sebagai variabel
PDB sebagai variabel terikat dan import ekspor sebagai variabel terikat. Tekan submit. Oke. Ini sekali lagi bisa dilihat hasilnya. Tidak begitu berbeda dengan hasil yang tadi. Sama malahan. Impor masih berhubungan negatif, ekspor hubungan positif. Ini F, probability F-nya, R square-nya, uji tunggalnya, probabilitas uji tunggalnya. Lalu bisa diuji asumsi klasik lagi. Kita mulai dengan head test, Roush-Pagan, NR2, F statistik. Hasilnya sama seperti yang tadi di cross section, karena urut tanda tanya juga sama. Lalu uji multico masih tetap sama, dan karena datanya bersifat time series, sekarang bisa dilakukan uji autokorelasi. Roush, Godfrey, Durbin, Watson, kan. Kita coba dengan DW. Terlihat hasilnya sebesar 1,897479 dan bisa dilihat dalam tabel DW nanti apakah terjadi autokorelasi atau tidak. Ya, sekian untuk data time series. Selanjutnya untuk data panel, ya, karena datanya berbeda, kita ulang dari awal. Kita bersihkan dulu dengan masukkan command clear atau mulai ulang aplikasinya. Selanjutnya untuk data panel bisa dilakukan dengan membuka ulang aplikasinya atau memasukkan command clear ke tutorial sebelumnya untuk time series dan cross section. Sekarang dimulai dengan masukkan data seperti tadi. Di sini ada data observasi, ekspor, impor, pertumbuhan dan negara. Bisa kita copy. Negara di sini akan berfungsi sebagai cross sectionnya atau pemotongnya, pembaginya, untuk pemisahnya untuk negara A, B, C, D. Kita paste di sini sama seperti yang tadi, karena baris pertama adalah nama variabel. Kita tekan treat first row as variable's name. Boom. Akan muncul variabel observasi, ekspor, impor, pertumbuhan dan negara. Di sini variabel negara masih berbentuk kalimat, ya, bukan numerik atau apa, sehingga diperlukan untuk membuat variabel baru, variabel pemotong cross sectionnya dilakukan dengan memasukkan data baru, create new variable dengan nama cross section atau disingkat CS. Satu untuk negara A, dengan cara masukkan negara, klik sama dengan harus diperhatikan, ya, karena di data yang tadi A nya digunakan, A, B, C, D nya digunakan A kecil, di sini juga harus A kecil. Oke. Dapat dilihat variabel baru cross section 1 untuk negara-negara A.
Selanjutnya untuk sisanya dapat lakukan hal yang sama. Data 2 CS B salah data change or create or change data, tekan change content of variable. Variable tadi adalah CS negara, ini konten 2 untuk negara yang B. Jadi di sini diisi dengan negara B. Oke. Atau terbalik ya. Data change content CS. Ya. Variabelnya tadi salah, CS. Submit. Sudah muncul cross section keduanya untuk negara B. Selanjutnya sama juga untuk negara C, change 3 C, submit. Selanjutnya yang negara D, change 4 D, submit. Ini dapat dilihat komen yang telah terjadi, telah dilakukan. Untuk kedepannya bisa dilakukan dengan cara menulis komen ini daripada klik-klik yang tadi, karena sudah ada potongannya. Sekarang untuk time seriesnya, kita langsung saja masukkan komen yang di tutorial sebelumnya. Generate tahun generate tahun sama dengan tahun sama dengan OBS. Muncul variabel tahunnya. Sekarang untuk merubah formatnya, format tahun dari numerical ke annual, tahunan. Sudah? Sepertinya sudah siap untuk dijadikan data panel, format panel. Tekan statistik, longitudinal atau panel data, setup and utilities, lalu declare dataset to be panel data. Panel ID-nya yang cross section tadi sebagai potongannya, lalu time yearly. Variable tahunnya tadi itu yang tahun. Lalu strongly balanced. Dilihat datanya sudah berurut seperti ini. Cross section 1 2011 sampai 14. Sampai 2015. Cross section 2 sampai 2015. Cross section 3 sampai 2015 dan cross section 4 sampai 2015. Lalu untuk mengujinya, uji regresinya berbeda dengan yang time series dan yang tadi. Tidak pakai yang linear regression, dia pakai panel data, linear models, linear regression yang ada FE, RA, PA dan BE.
Pertama bisa dilakukan dengan mode fix effect dan random effect ya. Pertama kita coba dengan fix effect. Variable dependennya adalah pertumbuhan dan independennya atau bebasnya adalah ekspor dan impor. Kita submit. Ya, terlihat di sini koefisien ekspornya malah berpengaruh negatif dan impornya malah berpengaruh positif ya. Mungkin karena datanya yang digunakan adalah data fiktif, cuma untuk testing. Seharusnya tidak begini. Ya, ini probabilitas F nya, ini probabilitas T nya untuk uji tunggal dan ini uji simultan. Lalu untuk model yang lainnya, model random effect, tinggal pindahkan ke ML random effect. Submit, boom. Keluar hasilnya seperti ini, ekspornya tetap berpengaruh negatif, impornya berpengaruh positif, dan ya, chi-square nya, probabilitas chi-square mana F nya nih, ini oke, pokoknya ini hasilnya. Selanjutnya uji asumsi klasik tidak bisa dilakukan dengan ini, mungkin karena softwarenya ya. Di sini diagnosis regresinya cuma bisa untuk data time series dan cross section. Ini hetero, fifth dan lainnya ini cuma untuk time series dan cross section. Tapi kita coba. See, invalid. Ini karena aplikasinya memang cuma bisa untuk time series dan cross section untuk analisis uji ya, asumsi klasiknya. Jadi sepertinya sampai di sini saja untuk video ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.